Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Sebelumnya izinkan perkenalkan diri, saya Alif Fatur Rahman dan rekan saya Aril Evan Purwanto. Di sini kami akan memaparkan studi kasus yang kita kerjakan tentang Enterprise Architecture Planning. Yang pertama di sini adalah langkah-langkah metode dari EAP. Yang pertama adalah inisialisasi perencanaan, di mana inisialisasi perencanaan ini adalah sesi perencanaan di dalam bisnis kami. Terus yang kedua adalah pemodelan bisnis. Yang ketiga adalah sistem dan teknologi saat ini. Yang keempat ada arsitektur data. Yang kelima adalah arsitektur aplikasi. Keenam arsitektur teknologi, yang ketujuh adalah rencana implementasi. Next, yang pertama adalah inisialisasi perencanaan. Di inisialisasi perencanaan ini membahas mengenai ruang lingkup, penentuan metodologi dan alat-alat yang digunakan, perencanaan tim, presentasi serta rencana kegiatan. Yang pertama adalah ruang lingkup. Ruang lingkup ini terdapat aspek masukan. Aspek masukan di sini adalah proses penerimaan siswa baru atau PSB. Ujian seleksi dilakukan sebagai upaya penjaringan calon siswa baru SMK, telekomunikasi, Tunas Harapan. Yang kedua di sini adalah aspek proses. Aspek ini merupakan fokus kegiatan operasional akademik SMK Telekomunikasi, Tunas Harapan. Ya, di mana terdapat beberapa proses. Yang pertama pengelolaan administrasi, yang kedua adalah rekap absensi siswa, ketiga adalah rekap absensi tenaga pengajar, yang terakhir adalah perencanaan kegiatan belajar mengajar semester. Nah, selanjutnya adalah aspek keluaran. Lulusan yang dihasilkan oleh SMK Telekomunikasi Tunas Harapan selanjutnya dimonitor mutu kinerjanya serta diperlukan kesadaran para alumni sendiri untuk menyampaikan umpan balik informasi kepada alma mater. Dalam hal ini, perencanaan ditujukan pada proses penetapan syarat kelulusan, masa keberadaan, dan kondisi lulusan. Nah, jadi di sini kita sudah melihat dari awal, dari penjelasan sampai dengan aspek luaran, kita mengambil studi kasus atau objek yang diamati adalah SMK Telekomunikasi Tunas Harapan. Nah, jadi SMK Telekomunikasi Tunas Harapan ini salah satu SMK di Kabupaten Semarang yang sudah memiliki akreditasi baik. Nah, di sini kami akan melakukan Enterprise Architecture Planning pada objek yang kita amati. Nah, sasarannya adalah memaksimalkan penggunaan sistem informasi yang terintegrasi dan didukung oleh teknologi informasi dengan tujuan menunjang fungsi bisnis utama SMK Telekomunikasi Tunas Harapan dalam bidang pendidikan. Nah, jadi di sini kita sudah mengamati objeknya. SMK Telekomunikasi Tunas Harapan memiliki visi dan misi yaitu menjadi pusat pendidikan untuk menciptakan sumber daya manusia yang profesional, kompetitif, dan mempunyai wawasan iptek serta intek. Nah, misinya menyediakan wadah pendidikan yang mempunyai keunggulan dan mampu menciptakan SDM ala mengantisipasi kebutuhan pembangunan nasional, menyediakan SDM yang dapat menjadi faktor keunggulan dalam berbagai sektor pembangunan, mengubah peserta didik dari status beban menjadi aset produktif, menghasilkan tenaga kerja yang profesional untuk memenuhi kebutuhan industrialisasi khususnya dan tuntutan pembangunan pada umumnya, membekali peserta didik dengan kemampuan untuk mengembangkan dirinya secara berkelanjutan dan mendidik lulusan yang memiliki keunggulan intek dan iptek yang mampu bersaing di era informasi digital global. Yang selanjutnya di sini adalah penentuan metodologi. Yang pertama di sini kami menerapkan planning initiation, yang di mana planning initiation ini merupakan tahap awal dalam pembuatan EAP yang bersifat umum, pemilihan metodologi, pihak siapa saja yang akan terlibat, dan dukungan alat apa saja yang akan diperlukan.
Yang kedua di sini adalah business modeling. Business modeling sendiri merupakan sebuah tahap menganalisis tentang bisnis yang dilakukan oleh SMK Telekomunikasi Tunas Harapan Kabupaten Semarang yang berkaitan dengan bidang akademik dengan menggunakan value chain analisis untuk proses bisnis utamanya. Yang ketiga adalah existing system dan teknologi yang merupakan sebuah disebut juga dengan ERC, yaitu proses pendeskripsian informasi, sistem dan teknologi yang ada di SMK Telekomunikasi Tunas Harapan, khususnya yang berkaitan dengan bidang sistem akademik dan administrasi umum untuk menggambarkan proses bisnis beserta partisipan secara prosedural menggunakan UML dan activity diagram. Alasannya, karena akan dibuat programnya dengan sasarannya adalah software developer. Lalu yang keempat adalah data arsitektur. Data arsitektur sendiri merupakan sebuah tahap pendefinisian data yang akan digunakan oleh proses bisnis yang ada di SMK Telekomunikasi Tunas Harapan, Kabupaten Semarang, khususnya yang berkaitan dengan bidang akademik dengan menggunakan IR diagram untuk menggambarkan relasi antar data. Lalu yang kelima, aplikasi arsitektur merupakan sebuah tahap dalam pendefinisian aplikasi atau sistem yang akan dibuat akan dikaitkan dengan penggunaan data yang didefinisikan sebelumnya untuk dapat membantu dalam proses bisnis. Yang selanjutnya adalah teknologi arsitektur. Merupakan sebuah tahap dalam mendefinisikan teknologi yang mendukung aplikasi dan data yang digunakan dalam membantu dalam fungsi-fungsi bisnis. Yang selanjutnya adalah implementasi planning. Implementasi arsitektur enterprise merupakan sebuah tahap yang dilakukan untuk menghasilkan sistem informasi pendekatan EAP yang menyarankan agar urutan aplikasi dilakukan dengan menggunakan matriks aplikasi atau entitas data. Yang Eh, di selanjutnya sini di sini ada perencanaan tim. Perencanaan tim sini adalah orang-orang yang terlibat dalam pengembangan model sistem akademik ini, yaitu manajer project yang berfungsi membangun model dengan deskripsi tugas sebagai sistem analis, perencanaan sistem, dan memimpin dan mengkoordinasi seluruh kegiatan dari ruang lingkup perencanaan, sasaran, visi dan misi, penentuan metodologi, dan alat-alat yang digunakan, termasuk perencanaan tim, presentasi, dan rencana kegiatan. Bekerja sama dengan perwakilan dari tiap-tiap sivitas akademik SMK Telekomunikasi Tunas Harapan Kabupaten Semarang untuk menentukan model sistem akademik yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi perguruan tinggi tersebut. Perencanaan tim selanjutnya dibagi menjadi beberapa. Yang pertama adalah konsultan 1, berfungsi untuk membantu proses analisis kebutuhan data dalam pemodelan bisnis dan survei institusi, struktur organisasi, model fungsi bisnis awal, dan penerapan model bisnis fungsional. Persiapan arsitektur data merupakan sebagai pendivisian entitas, diagram IR, perancangan arsitektur data. Yang ketiga ada persiapan arsitektur aplikasi. Terdiri dari beberapa pendefinisian aplikasi-aplikasi, analisis dampak, perancangan arsitektur aplikasi. Yang kedua adalah konsultan 2, membantu proses analisis kebutuhan data dalam pemodelan bisnis dan survei institusi, struktur organisasi, model fungsi bisnis awal, dan perlengkapan model bisnis fungsional. Yang kedua ada persiapan arsitektur teknologi yang terdiri dari distribusi data dan aplikasi, perancangan arsitektur teknologi. Lalu yang tiga, merancang arsitektur teknologi dengan deskripsi tugas merancang jaringan untuk model sistem akademik yang ada di SMK Telekomunikasi Tunas Harapan. pada bagian ini adalah rencana kegiatan yang akan kami lakukan. Jadi kurang lebih sama seperti pada umumnya, kita akan mengawalinya dengan studi pustaka, pengumpulan data, inisialisasi, langsung meninjau sistem dan teknologi saat ini, serta pemodelan prosesnya, baru masuk ke perencanaan arsitektur, jadi arsitektur data, aplikasi, dan teknologi. Outputnya nanti adalah blueprint atau prototype, dan hasil akhir yang kami harapkan adalah penerapan sistem informasi yang akan dirancang. Nah, selanjutnya kita juga melakukan survei institusi yang isinya adalah struktur organisasi, model fungsi bisnis awal. Jadi kita mengamati SMK Telekomunikasi Tunas Harapan, ini lokasinya ada di Kabupaten Semarang, berdiri pada tanggal 27 Februari 2001. Nah, jadi SMK Telekomunikasi Tunas Harapan ini
memiliki jurusan di bidang komputer, informatika, elektronika, dan ada juga otomotif. Nah, membuat intensitas dan rutinitas yang sangat tinggi. Jadi, memiliki banyak kegiatan akademik yang sangat kompleks sehingga membutuhkan peningkatan pada sistem informasi yang dimiliki. Selain itu juga tuntutan dari era industri yang terus berkembang membuat SMK Telekomunikasi Tunas Harapan ingin berbenah dan memberikan dampak iptek yang lebih baik lagi kepada masyarakat umum. Nah, Selanjutnya adalah ini adalah sistem akademik SMK TTH berdasarkan survei proses inventarisasi. Jadi aplikasi sistem akademik di SMK TTH ya disingkat didapatkan dari hasil survei. Komponennya ada data aktivitas akademika, siswa, administrasi guru, KBM, modul semester, humas, dan juga data kejuruan. Nah, ini adalah struktur organisasi di SMK Telekomunikasi Tunas Harapan dari kepala sekolah, tata usaha, dan seterusnya. di sini terdapat sistem akademik SMK TTH. Sistem akademik SMK TTH di sini mengidentifikasi area-area fungsional utama berdasarkan konsep Porter's Value Added Change atau rantai nilai Porter dan membagi fungsi-fungsi utama tersebut ke dalam dua kelompok besar, yaitu yang pertama primary activity atau disebut aktivitas utama. Di aktivitas utama ini terdiri dari penerimaan siswa baru, operasional akademik, serta pelepasan akademik. Yang kedua di sini adalah support activities atau aktivitas pendukung yang terdapat dari tiga, yaitu pengelolaan keuangan, pengelolaan sumber daya manusia dan sarana prasarana, dan yang terakhir adalah unit pelayanan teknis. Nah, ini adalah value chain dari SMK Telekomunikasi Tunas Harapan. Ada pengelolaan keuangan, pengelolaan sumber daya manusia dan sarana prasarana, pengelolaan laborat, pengelolaan perpustakaan, penerimaan siswa baru, pengelolaan kegiatan akademik, dan pelepasan kegiatan akademik. Nah, di sini dari pengelolaan keuangan sampai dengan perpustakaan ini adalah aktivitas pendukung. Nah, dan di penerimaan siswa baru dan kegiatan akademik serta pelepasan akademik ini adalah primary activities dari SMK TTH. Dan rangkaian ini akan menjadi standar layanan mereka. Selanjutnya adalah sistem dan teknologi saat ini yang digunakan oleh SMK TTH. Nah, jadi kita telah melakukan pengamatan di mana sistem administrasi dan teknologi yang digunakan saat ini merupakan tinjauan kondisi ya di SMK TTH yang ada di Kabupaten Semarang. Nah, ini dilakukan dengan cara dokumentasi landasan sistem dan teknologi. Nah, hasil dokumentasi disebut sebagai katalog sumber daya informasi atau disebut IRC atau IRC ya ini ya. Berdasarkan analisis informasi pada IRC sendiri, sudah terdapat teknologi DBMS dengan Microsoft SQL Server. Namun, dengan menggunakan IRC hanya digunakan untuk sistem informasi akademik yang belum lengkap secara fungsi. Dengan penggunaan strategi yang tepat, penggunaan teknologi ini dapat dimaksimalkan. Tahapan ini dilakukan dengan mengidentifikasi prinsip-prinsip besar bagi platform potensial yang akan digunakan dalam mendukung lingkungan berbagi pakai data dan bersifat enterprise. Prinsip-prinsip yang dihasilkan berupa daftar perangkat keras, perangkat lunak, dan perangkat komunikasi yang disesuaikan dengan model arsitektur data, arsitektur aplikasi, peluang-peluang yang teridentifikasi dari RC sendiri, serta kebutuhan dari para pelaku bisnis di SMK Telekomunikasi Tunas Harapan. Nah, ini adalah gambaran dari koleksi data IRC dari SMK Telekomunikasi Tunas Harapan. Nah, ini ada SIMAK, SIAR, SIMPUS, dan juga SIGU. Nah, nama lengkapnya ini ya, Sistem Informasi Manajemen Akademik, Sistem Informasi Pembayaran, Sistem Informasi Perpustakaan. Nah, jadi ini istilah-istilah yang digunakan di SMK Telekomunikasi Tunas Harapan. Nah,
kategori, ini terdapat kategorinya. Ya, ini SIMAK ini sebagai proses informasi akademik, siar keuangan, simbus perpustakaan. Nah, ini proses informasi staf dan guru. Nah, ini ada penanggung jawabnya. Penanggung jawab dari SIMAK, siar, dan SIGU itu langsung dari pembantu ketua. Nah, baru kalau Simbus itu unit pelayanan teknis. Nah, pembantu ketua ini adalah waka-waka atau wakil kepala, waka kesiswaan, waka humas, dan lain sebagainya. Nah, penggunanya adalah Badan Administrasi Akademik, Keuangan, Perpustakaan, dan Umum. Nah, jadi kalau SIMAK ini aplikasi untuk mengelola data dari fungsi akademik. Nah, contohnya pendaftaran, pengelolaan seleksi masuk, registrasi, evaluasi, pengelolaan kalender akademik, dan lain sebagainya. Nah, kalau siar digunakan untuk mengelola data keuangan dan pembayaran siswa. Nah, fungsi yang disediakan oleh aplikasi diantaranya adalah penyusunan anggaran sampai dengan rekapitulasi gaji pegawai. Kalau Simbus itu untuk mengelola data perpustakaan dari buku yang dipinjam, dikembalikan, dan lain sebagainya. Nah, kalau Sigu ini khusus untuk guru, staf dan guru ya. Jadi ada salah satunya sama dengan siar tadi, rekapitulasi gaji pegawai. Nah, penggunanya digunakan saat jam kerja. Dan selanjutnya adalah platform teknologi yang sudah digunakan. Nah, ini ada perangkat keras, terdiri dari mikrokomputer, input, output, dan media penyimpanan. Serta perangkat lunaknya, ada sistem operasi Microsoft Windows, olahan basis datanya Microsoft Access, SQL, dan MySQL. Jaringannya menggunakan LAN dan juga Wi-Fi. Nah, di sini kami menawarkan kandidat aplikasi untuk melakukan improvisasi setelah melakukan pengamatan. Jadi ini adalah sistem yang akan ditawarkan setelah kami melakukan enterprise architecture planning. Ya. Kelompok aplikasinya ini adalah sistem informasi manajemen akademik SIMAK. Jadi ada perbaikan di SIMAK itu sendiri, yaitu di sistem penerimaan siswa baru, informasi akademik, pelepasan akademik, keuangan, SDM, sarana dan prasarana, laboratorium, komputer, dan baru penerimaan siswa baru online, serta sistem informasi e-learning. Nah, jadi itu adalah perencanaan yang kami lakukan setelah mengamati objek yaitu SMK Telekomunikasi Tunas Harapan yang berada di Kabupaten Semarang. Sekian dari presentasi kami. Semoga dengan presentasi ini ilmu-ilmu yang telah kami persiapkan dan kami presentasikan dapat menjadi sebuah ilmu baru bagi para penonton atau bagi para pendengar dari presentasi ini. Sekian dari kami. Untuk link video presentasi kami eh, akan kami tuliskan atau cantumkan di presentasi berikutnya. Terima kasih.